Halo semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni Somet. Nah, kali ini aku mau bikin lapis nanas yang ekonomis. Nah, untuk bahannya di sini aku pakai full margarin sebanyak 400 gram. Kemudian 20 butir kuning telur. Lalu 150 gram gula halus, 100 gram kental manis, 27 gram susu bubuk, 100 gram tepung terigu serbaguna. Kemudian ini 50 gram gula halus yang nanti mau kita pakai untuk mengocok 4 butir putih telur. Nah, untuk selai nanasnya kalian bisa pakai yang secukupnya ya teman-teman. Nanti untuk resep dan cara bikinnya aku tulis di kolom deskripsi. Nah, untuk step yang pertama kita mau kocok margarin, kemudian gula halus, dan juga susu kental manis. Nah, ketiga bahan ini nanti mau kita kocok sampai mengembang dan juga lembut ya teman-teman. Jadi kocoknya itu seperti kalian membuat lapis legit pada umumnya. Jadi butter atau margarinnya itu harus benar-benar sampai mengembang dan lembut. Nah, untuk lamanya biasanya kalau pakai hand mixer itu kurang lebih 10 sampai 12 menit itu butter ataupun margarinnya sudah mengembang ya teman-teman. Karena ini takaran margarinnya juga tidak terlalu banyak, hanya 400 gram. Nah, kalau kira-kira margarinnya ini sudah mengembang dan juga lembut, kemudian kita mau lanjut masukkan kuning telur. Dan ini aku masukinnya bertahap ya teman-teman. Jadi kalian boleh tuang 2-3 butir kuning telur sambil dikocok. Ini aku masih pakai kecepatan yang paling tinggi. Kita kocok sampai kuning telurnya ini tercampur merata dengan margarin, sambil kita masukkan kuning telurnya secara bertahap. Nah, ini kenapa kita masukin kuning telurnya secara bertahap, karena kuning telur itu agak susah nyampur dengan adonan butter atau margarin ya teman-teman. Jadi kita harus masukinnya sedikit demi sedikit sambil dikocok atau diaduk pakai mixer sampai tercampur merata. Nah, ini kita mau masukin kuning telur yang terakhir. Tapi sebelumnya ini mau kumatikan dulu mixernya, kemudian kita bersihkan mangkok yang berisi dengan kuning telur. Lalu ini kita mau bersihkan atau kita keret di bagian tepi dari wadahnya. Nah, untuk memastikan kuning telur yang masih menempel dapat kita kocok sampai tercampur merata dengan margarin. Nah, kalau sudah tercampur merata, kemudian kita masukkan susu bubuk dan lanjut masukkan tepung terigu serbaguna. Nah, ini kita aduk lagi sampai bahan keringnya ini tercampur merata ya teman-teman. Oke, kalau sudah, ini adonan lapis nanasnya sudah hampir selesai, tapi kita masih ada satu step lagi ya. Ini kita sisihkan dulu sebentar. Nah, step selanjutnya ini kita mau kocok putih telur, tambahkan putih telur dan juga garam. Kemudian 1 sendok teh cuka ya teman-teman. Jadi ini kita mau kocok dulu putih telurnya pakai speed yang nomor 1 atau nomor 2 kalau hand mixer sampai berbusa atau berbuih seperti ini. Kemudian masukin gula halusnya, kita bagi menjadi 3 tahap ya, sambil kita kocok sampai putih telurnya ini kaku dan juga soft peak ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih bingung soft peak itu apa, kalian bisa lihat nanti teksturnya di akhir pengocokan putih telur nanti ya teman-teman. Nah, ini aku kocoknya masih pakai speed yang nomor 2 atau nomor 1 ya teman-teman. Jadi aku nggak pakai kecepatan yang paling tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat ini kaku tapi tidak terlalu kering ya tekstur dari putih telurnya, jadi masih seperti lembut gitu ya teman-teman. Jadi pada saat kita aduk ke dalam adonan, putih telurnya itu lebih mudah menyampur dengan adonan lain ya, dibandingkan kalau kalian kocok putih telurnya sampai kaku dan sampai kering. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita tambahkan putih telur ke dalam adonan yang tadi. Dan ini kalian aduknya perlahan aja, tidak perlu pakai mixer, cukup menggunakan spatula.
Nah, ini kita aduk sebentar aja teman-teman, udah mudah nyampur putih telurnya ya. Karena ini teksturnya masih kaku tetapi masih lembut ya teman-teman. Jadi mudah larut atau mudah tercampur dengan adonan lain. Nah, ini kita mau masukin kocokan putih telur yang terakhir dan ini kita aduk lagi. Nah, teman-teman bisa lihat setelah kita aduk, ini konsistensi atau tekstur adonannya masih kental ya. Jadi adonan ini tidak pecah ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih bikin adonan lapis legit yang menggunakan putih telur dan nanti adonannya itu bakalan pecah atau mencair, pasti ada kesalahan dari butter atau margarin dan juga dari putih telur. Nah, sekarang kita mau persiapkan loyang yang akan kita gunakan untuk memanggang lapis legit. Di sini aku pakai loyang ukuran 20 x 20, tingginya kurang lebih 6 sampai 7 cm. Di bagian dasar loyang aku alasi dengan baking paper ya. Nah, untuk setiap lapisnya ini adonannya aku timbang kurang lebih 100 gram ya teman-teman. Jadi ini kita tuang dulu untuk lapisan yang pertama ke dalam loyang, kemudian diratakan. Nah, untuk lapisan yang pertama ini aku panggang dengan api bawah, suhunya 180 derajat kurang lebih 10 menit. Nah, setelah kurang lebih 10 menit, ini kita pindahkan loyangnya di rak yang paling bawah, panggang dengan api atas, suhunya 150 derajat kalau oven aku. Nah, kalau kurang lebih sudah matang permukaannya dan warnanya juga sudah kuning kecoklatan, ini kita keluarkan. Nah, kita tuang lagi dengan adonan lapis yang baru ya teman-teman. Kemudian ini kita ratakan. Nah, untuk lapisan yang kedua dan yang seterusnya nanti ya teman-teman, ini kita panggang lapisnya hanya menggunakan api atas, suhunya tetap 150 derajat kalau oven aku, kurang lebih 5 menit sampai matang seperti ini. Nah, setelah lapisan kedua ini kita mau tekan dengan penekan lapis, kemudian kita tuang lagi dengan adonan lapis yang baru. Kemudian ini kita untuk lapisan yang ketiga kita panggang lagi dengan api atas kurang lebih 5 menit sampai matang. Nah, sebelum kita tuang dengan adonan yang baru, ini kita harus tekan dengan penekan lapis ya supaya lapisannya lebih rapi dan tidak bergelombang. Nah, untuk lapisan yang keempat ini ya teman-teman, awalnya aku mau oles selainya di permukaan kue lapisnya, tetapi teksturnya itu terlalu keras, jadi ini aku langsung campur aja ke dalam adonan. Nah, kemudian ini aku langsung tuang ke atas permukaan kue lapis yang sudah matang, dan ini adalah lapisan yang keempat ya teman-teman. Jadi kita ratakan seperti ini adonan lapis yang sudah kita beri dengan selai nanas. Lalu kita panggang lagi dengan api atas sampai lapisnya ini matang. Nah, setelah matang ya teman-teman, ini untuk lapisan yang kita beri dengan selai nanas, teksturnya seperti ini. Kita tekan-tekan juga dengan penekan lapis, kemudian kita tuang kembali dengan adonan yang baru. Nah, untuk lapis nanas ini aku tuang atau aku beri dengan selai nanas untuk setiap lapisan yang keempat ya teman-teman. Nah, ini kita panggang lagi lapisnya sampai matang. Setelah lapisan yang keempat nanti kita beri dengan selai nanas. Oh ya teman-teman, ini sudah aku panggang kurang lebih 8 lapis. Jadi teman-teman bisa lihat konsistensi adonannya itu sama sekali aku tidak aduk, dan ini masih kental ya. Walaupun ada sedikit minyak, tetapi teksturnya itu masih kental dan tidak pecah ya teman-teman untuk adonan lapisnya. Nah, ini aku panggang sudah 8 lapis yang seperti tadi aku bilang, yaitu 2 lapis untuk adonan yang kita beri dengan selai nanas. Dan ini aku mau ulangi lagi, kita mau selesaikan adonannya ini sampai nanti adonannya habis ya, dan kue lapis nanasnya selesai.
Nah teman-teman, ini lapis legitnya sudah hampir habis adonannya, dan ini tersisa 2 kali pemanggangan lagi atau 2 kali adonan lagi mau kita tuang ke dalam loyang. Dan ini tekstur adonannya teman-teman bisa lihat, ini sama sekali aku nggak aduk ya. Jadi biasanya kalau lapis legit yang aku pakein putih telur, biasanya aku nggak aduk sama sekali, takutnya nanti pecah ya teman-teman. Tetapi aku belum pernah coba aku aduk, jadi entah pecah atau enggak kalau kita aduk ya. Jadi teman-teman mau lihat, ini adonan yang terakhir dan ini masih kental dan juga masih bagus adonannya. Nah ini kita panggang lagi sampai lapisnya ini matang. Nah setelah matang seperti ini ya teman-teman, kita mau tuang adonan yang terakhir. Sebelum kita tuang, kita tekan-tekan dulu dengan penekan lapis ya. Jadi ini kita tuang adonan yang terakhir ke atas permukaan kue lapis yang sudah matang. Kemudian kita ratakan. Nah, supaya tahu kalau ini lapis nanas ya teman-teman. Jadi untuk lapisan adonan yang terakhir, di bagian permukaannya aku letakkan selai nanas yang aku udah bentuk bulat seperti ini sebanyak 9 buah ya. Jadi ini aku mau susun ke permukaannya seperti kita menyusun buah plums ya teman-teman. Kemudian ini kita panggang lagi, sama panggangnya untuk lapisan terakhir pakai api atas kurang lebih 5 menit sampai matang, sampai permukaannya kuning kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Nah ini sudah matang kue lapis nanasnya. Sebelum kita dinginkan, ini kita tekan-tekan dulu dengan penekan lapis. Nah ini lapisnya wangi banget ya teman-teman. Jadi sekarang kita mau diamkan hingga uap panasnya hilang. Nah kalau lapis nanasnya ini sudah dingin, biasanya di bagian tepi kuenya akan terpisah sendiri dengan loyang ya teman-teman. Nah sebelum kita keluarkan, ini kita mau pastikan dulu supaya kue lapisnya ini tidak menempel. Jadi kita kerat pakai spatula. Kemudian aku paling suka untuk kue lapis aku alasi dengan plastik seperti ini supaya tidak lengket. Kemudian kita buang baking papernya dan kita alasi lagi dengan plastik. Nah kita balikkan. Nah untuk lebar kuenya ini 18 cm ya teman-teman setelah dipanggang dan juga setelah dingin. Kemudian untuk tingginya kurang lebih 5 cm. Dan sekarang aku mau potong. Kita mau lihat lapisan dalamnya. Nah teman-teman, seperti ini ya lapis nanas yang aku bikin. Dan ini maaf agak blur videonya. Jadi untuk lapisan nanasnya ini aku buat atau aku bikin sebanyak 3 lapis. Dan sekarang aku mau cobain, dan ini wangi banget ya teman-teman, walaupun kita hanya menggunakan margarin. Dan ini lembut banget kuenya, teman-teman wajib coba resep lapis nanas yang kali ini aku bikin, beneran enak dan juga enggak enek ya. Jadi teksturnya itu lembut, lembab tetapi tidak terlalu berminyak. Oke kalau gitu teman-teman, sekian video dari aku. Semoga kalian suka sama video ini dan selamat mencoba. Dan sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya ya teman-teman.